Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Kita kembali bersekutu bersama dalam sapaan teduh di pagi ini. Mari untuk memulai sapaan teduh kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk perlindungan-Mu dalam istirahat kami malam tadi. Juga atas izin Tuhan kami boleh bangun pagi ini. Dan kami mau memulai hari ini dengan terlebih dahulu datang ke hadirat Tuhan dan menerima sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9a. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, perikop diberikan judul sumbangan untuk pembangunan bait suci. Dan yang menjadi contoh pertama adalah Raja Daud sendiri. Daud jadi contoh untuk diikuti oleh bangsanya. Daud jadi contoh dalam memberikan persembahan. Dia memberikan berbagai macam persembahan, emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata, dan sebagainya. Dengan senang hati Daud memberikannya. Dan ini dia katakan, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan masih diberikan lagi, lebih daripada itu. Dan karena melihat dari situ, jemaat dan bangsa Israel itu juga ikut memberikannya dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dan dengan tulus hati. Sebenarnya materi ini semua yang diberikan untuk membangun bait Allah adalah milik pribadi mereka, milik pribadi Raja Daud dan bangsa itu. Apakah mereka punya pilihan? Apakah bisa dipakai untuk berfoya-foya, untuk kepentingan atau keperluan pribadi, untuk bersenang-senang? Tentu sangat bisa. Sangat bisa. Tetapi sebanyak itu mereka tidak perhitungan
Mereka tidak merasa terlalu besar, terlalu banyak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu untuk rumah Tuhan, untuk bait Allah. Kenapa? Kenapa Daud tidak perhitungan? Kenapa bangsa Israel juga tidak perhitungan soal ini? Jawabannya adalah karena cinta. Cinta pada Tuhan, bukan cinta kepada berkat-berkatnya. Kita bisa lihat, kita lebih cinta kepada berkat-berkat Tuhan atau lebih cinta kepada Tuhan sang memberi berkat itu dengan melihat apa yang kita kejar, apa yang lebih kita kejar dalam hidup ini. Apakah kita lebih banyak mengejar berkat? Ini kesalahan banyak orang, terlalu mengejar berkat, terlalu mencari-cari sampai menomorduakan Tuhan yang memberikan berkat itu. Bahkan pernah yang saya lihat ketika ada gereja mengumumkan ada pengumpulan dana, ada penggalangan dana, banyak yang bersungut-sungut. Ya mungkin sungut-sungut dulu baru akhirnya memberi. Tetapi ternyata kalau tidak dilandasi dengan sukarela, tidak dengan sukacita, tidak dengan tulus hati, apakah itu juga merupakan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Bangsa Israel menyumbang, dan sumbangan itu menjadi sukacita bagi mereka. Padanya berkurang, tetapi jadi sukacita. Karena walaupun padanya berkurang, tapi untuk rumah Tuhan ada. Jadi cukup dilakukan dengan senang hati. Apakah kita mau seperti itu? Dasarnya adalah mencintai Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan berdasarkan cinta kepada Tuhan, kita lakukan dengan cinta, lakukan karena tulus hati kita, maka itu akan menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan, persembahan yang harum. Karena memberi tanpa sukacita, dengan bersungut-sungut, ya itu tidak menjadi berkat. Dan pemberian-pemberian kita sebenarnya termasuk kita memberikan waktu, kita memberikan tenaga, kita memberikan ide dengan sukacita tanpa membandingkan saya lebih banyak habis waktu daripada teman saya yang ini. Saya lebih banyak tanpa memperhitungkan hal itu pun akan menjadi satu persembahan yang berharga bagi Tuhan. Karena yang Tuhan lihat adalah hati kita dalam memberikan persembahan kita baginya, bagi rumah Tuhan. Hati kita apakah bersukacita, apakah tulus hati, apakah kita sukarela kepada Tuhan, dan itu bisa kita jawab dengan sendiri-sendiri. Jangan tunggu melimpah bagi kita, baru kita mau memberi, baru kita mau berbagi. Jangan tunggu penuh, jangan tunggu melimpah-limpah, tapi biarlah kita tersadar bahwa karena segala sesuatu berasal dari Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, maka apa yang ada pada kita akan berikan dengan sukarela. Persembahan sejati pun adalah hidup kita. Persembahan sejati itu adalah keseluruhan diri kita, keseluruhan hidup kita yang kita persembahkan bagi Tuhan. Dan lebih dari sekedar pemberian-pemberian materi, pemberian-pemberian waktu, Tuhan sebenarnya paling menginginkan persembahan itu dalam bentuk hidup kita yang berkenan baginya. Selamat menjalani kehidupan ini, jadilah persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena pagi ini kami masih boleh Engkau izinkan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Bapa, supaya kami dapat melakukannya, kami dapat memberikan persembahan-persembahan kami, baik itu berupa materi, baik itu berupa waktu, ide, tenaga, dan juga kehidupan kami. Itu kami lakukan dan kami berikan dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dan dengan tulus hati. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk melakukan firman-Mu ini. Dan hari ini juga kami bersatu berdoa bagi Runggun Banjarmasin. Kiranya Engkau yang memberkati jemaat di Runggun Banjarmasin agar tetap bersehati, berikan kesehatan, dan juga kepada hamba Tuhan yang melayani.
Tuhan yang senantiasa berikan kesehatan, Tuhan yang senantiasa berikan hikmat-Mu, kesehatian dalam pelayanan, supaya melalui pelayanan hamba-Mu di Runggun Banjarmasin, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Program-program kerja Runggun Banjarmasin, Tuhanlah yang memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mau memulai hari ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.